Ia adalah CEO muda tercantik, dingin, berkuasa, tak pernah merasa salah. Ia hanyalah seorang OB, diam, sederhana, tak pernah membela diri. Satu kesalahpahaman membuat sang CEO memecatnya tanpa ragu. Tak ada pembelaan, tak ada perlawanan. Pria itu pergi, dan semuanya mulai runtuh. Perusahaan yang dulu berjaya perlahan menuju kebangkrutan. Investor misterius menghilang. Dan saat kebenaran terungkap, CEO itu baru sadar. Orang yang ia remehkan, ternyata adalah satu-satunya orang yang diam-diam menyelamatkan segalanya. Namun penyesalan datang terlambat. Karena tidak semua cinta menunggu seseorang berubah. Dan kalimat terakhir pria itu akan menghantam lebih keras dari kebangkrutan manapun. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Nama Alena Wijaya selalu muncul di halaman utama majalah bisnis nasional. Bukan hanya karena usianya yang masih 32 tahun saat berhasil duduk di kursi CEO, tetapi juga karena wajahnya, cantik dingin, tegas, nyaris tanpa celah. Orang-orang menyebutnya The Ice Queen of Corporate Wealth. Ia bukan CEO yang suka tersenyum. Bukan pula pemimpin yang percaya pada basa-basi. Baginya, perusahaan adalah medan perang, dan kelembutan hanya akan melahirkan kekalahan. Pagi itu, lantai 20 gedung Wijaya Tower diselimuti kesibukan yang nyaris senyap. Tak ada suara tawa, tak ada obrolan ringan. Yang terdengar hanyalah ketukan sepatu hak tinggi, suara keyboard, dan desahan napas tegang para karyawan yang tahu, Alena Wijaya telah tiba. Good morning, MAM. Sapa seorang manajer sambil sedikit membungkuk. Alena melangkah tanpa menoleh. Laporan penjualan regional barat. Jam 9. Tanpa kesalahan. Katanya singkat. Nada suaranya datar. Tapi cukup untuk membuat orang dewasa berkeringat dingin. Ia percaya satu hal. CEO yang benar tidak perlu menjelaskan dirinya. Di ruang rapat utama, layar LED besar menampilkan grafik naik turun. Alena berdiri dengan tangan terlipat di dada. Matanya tajam menatap angka-angka yang tak sesuai target. Ini alasan kalian minta tambahan anggaran? Tanyanya dingin. Tak ada yang langsung menjawab. 1 detik terasa seperti 1 menit. Angka tidak berbohong, lanjut Alena. Tapi manusia sering melakukannya. Seorang kepala divisi menelan ludah. Kami akan evaluasi ulang, MAM. Evaluasi adalah kata sopan untuk kegagalan, potong Alena. Dan aku tidak membayar kegagalan. Kalimat itu menutup rapat. Tak ada bantahan. Tak ada diskusi lanjutan. Begitulah Alena Wijaya. Selalu benar. Atau setidaknya, selalu terlihat benar. Sementara itu, jauh di bawah lantai eksekutif, di lantai 15, suasana terasa berbeda. Di sana tidak ada karpet mahal atau dinding kaca berkilau. Hanya lorong panjang, ruang kerja terbuka, dan aroma pembersih lantai yang samar. Seorang pria mengenakan seragam abu-abu sedang menyapu dengan gerakan tenang dan teratur. Namanya Raka. Ia bukan siapa-siapa di mata kebanyakan orang. Hanya OB, office boy, yang datang paling pagi dan pulang paling akhir. Tak pernah mengeluh. Tak pernah berbicara lebih dari yang diperlukan. Raka berhenti sejenak, menegakkan tubuhnya, lalu menatap jendela besar di ujung lorong. Dari sana, ia bisa melihat kota yang mulai sibuk. Mobil-mobil kecil bergerak seperti bidak catur. Pola distribusi yang buruk. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Tangannya kembali menyapu, tapi matanya berpikir. Ia memperhatikan banyak hal, lebih dari yang disadari siapapun. Cara para manajer berdebat tanpa solusi. Cara laporan keuangan seringkali hanya indah di presentasi, tapi rapuh di lapangan. Cara satu keputusan kecil bisa menyelamatkan atau menghancurkan segalanya. Namun Raka tidak pernah berbicara. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena memilih diam. Seorang staf muda lewat sambil menenteng kopi.
Hati-hati, Mas, katanya singkat. Raka mengangguk sopan. Saya yang hati-hati, Mbak. Senyumnya tipis. Ramah. Biasa saja. Tak ada yang tahu bahwa pria yang kini menyeka noda lantai itu pernah memimpin rapat bernilai miliaran rupiah. Tak ada yang tahu bahwa ia bisa membaca laporan keuangan hanya dengan sekali lihat. Tak ada yang tahu bahwa pikirannya setajam pisau bisnis. Siang hari, Alena berdiri di balik jendela kantornya. Dari lantai tertinggi, kota terlihat kecil. Ia menyukai pemandangan itu. Kau harus selalu berada di atas, pesan mendiang ayahnya dulu. Jika kau turun sedikit saja, dunia akan menginjakmu. Alena memegang prinsip itu dengan kejam, bahkan pada dirinya sendiri. Asisten pribadinya masuk membawa tablet. MAM, laporan operasional sudah masuk. Letakkan. Asisten itu ragu sejenak. Dan ada permintaan cuti dari bagian kebersihan. Alena mengangkat alis. Cuti? Untuk apa? Tidak dijelaskan. MAM. Ditolak. Tanpa empati. Tanpa bertanya. Baginya, setiap roda harus terus berputar. Manusia bisa diganti. Sistem tidak. Di pantry lantai 15, Raka menuang air panas ke dalam gelas plastik. Ia duduk sendirian, membuka ponsel lamanya. Layar itu retak di sudut, tapi masih berfungsi dengan baik. Sebuah email masuk. Dari alamat anonim. Update strategi kuartal berikutnya. Raka mengetik singkat. Tunda ekspansi. Fokus cash flow. CEO terlalu agresif. Ia menekan kirim, lalu mematikan layar. Tak ada ekspresi di wajahnya. Seolah baru saja membalas pesan biasa. Padahal, satu kalimat itu bisa menentukan hidup mati sebuah perusahaan. Sore menjelang, Alena berjalan melewati lantai 15 untuk pertama kalinya hari itu. Lift khususnya sedang perawatan, dan ia terpaksa melewati area umum. Matanya menyapu sekeliling dengan cepat, penuh penilaian. Debu kecil di sudut. Kertas yang belum tersusun rapi. Semua dicatat dalam benaknya sebagai ketidaksempurnaan. Saat itulah ia melihat Raka. Pria itu sedang menyapu. Gerakannya tenang, nyaris tak bersuara. Ketika Alena lewat, Raka otomatis menepi, menunduk hormat. Namun entah mengapa, Alena berhenti melangkah. Ia menatap Raka selama 2 detik. Ada sesuatu yang mengganggunya. Bukan wajahnya, meski pria itu tampan dengan cara yang sederhana. Melainkan sorot matanya. Tenang. Terlalu tenang untuk seorang OB. Kau, kata Alena dingin. Raka mengangkat kepala. Ya, Bu. Pastikan lantai ini bersih sebelum jam 5. Aku tidak suka kelalaian. Baik, Bu. Jawabannya singkat, sopan, tanpa rasa takut. Alena berbalik pergi, tapi dadanya terasa aneh. Ia tidak tahu mengapa. Raka kembali menyapu, namun bibirnya bergerak pelan. Kelalaian bukan di lantai ini, gumamnya, tapi di atas sana. Malam hari, gedung hampir kosong. Lampu-lampu kantor mulai padam satu persatu. Alena masih di ruangannya. Ia menatap layar laptop, mencoba menyusun ulang strategi yang entah kenapa selalu gagal belakangan ini. Kenapa tidak jalan? Bisiknya. Di lantai 15, Raka mengunci lemari peralatan. Ia berdiri sebentar, menatap ke arah lift, ke atas. Ke tempat di mana keputusan dibuat tanpa mendengar suara di bawah. Tak ada kebencian di matanya. Hanya pemahaman. Karena ia tahu satu hal yang belum disadari siapapun di gedung itu. Kesombongan adalah kesalahan paling mahal dalam bisnis. Dan suatu hari nanti, Alena Wijaya akan membayarnya. Pagi itu, udara di gedung Wijaya Tower terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena satu kata yang mulai beredar dari mulut ke mulut sejak pukul 8:15.
Hilang. Laporan kerjasama dengan klien terbesar perusahaan, Proxima Global, lenyap tanpa jejak. Bukan sekadar dokumen biasa. Itu adalah kontrak strategis bernilai ratusan miliar rupiah. Satu kesalahan saja bisa membuat investor kabur. Dan Alena Wijaya tidak mengenal kata kesalahan. Pintu ruang rapat dibanting keras. Siapa yang terakhir memegang laporan itu? Suara Alena menggema, membuat semua kepala tertunduk. Para manajer saling pandang. Wajah mereka pucat seperti kehilangan darah. Seorang sekretaris gemetar mengangkat tangan. Semalam, laporan itu masih di meja Anda, MAM. Tapi pagi ini apa? Potong Alena dengan mata menyala. Sudah tidak ada, MAM. Hening. 1 detik. 2 detik. Alena menghembuskan napas tajam. Oke. Kita bicara fakta. Siapa yang masuk ruangan ini setelah jam kerja? Beberapa nama disebut. Staf I, petugas keamanan. Dan terakhir, bagian kebersihan, MAM. Kata itu melayang di udara seperti pisau. Alena menoleh pelan. Siapa? OB, yang bernama Raka. Dia membersihkan ruangan sekitar pukul 9 malam. Sorot mata Alena berubah. Dingin. Menghitung. Panggil dia. Sekarang. Di lantai 15, Raka sedang memeras pel kain. Air kotor menetes perlahan, membentuk lingkaran kecil di lantai. Mas Raka. Ia menoleh. Seorang staf HR berdiri dengan wajah tegang. CEO memanggil Anda ke ruang rapat utama. Raka mengangguk pelan. Baik. Tak ada tanya. Tak ada panik. Ia menggantung alat kebersihan, merapikan seragamnya, lalu melangkah menuju lift. Di dalam lift yang naik perlahan, bayangannya terpantul di dinding logam. Wajah itu tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang dipanggil CEO dengan nada darurat. Sudah kuduga, gumamnya lirih. Pintu ruang rapat terbuka. Semua mata langsung tertuju pada Raka. Ada yang kasihan. Ada yang sinis. Ada pula yang lega. Karena kali ini, bukan mereka yang disalahkan. Alena berdiri di ujung meja panjang. Tangannya bertumpu di permukaan kaca. Kuku jarinya rapi dan tajam seperti pemiliknya. Kau, katanya tanpa basa-basi. Masuk ke ruangan kerjaku semalam. Ya, Bu, jawab Raka jujur. Dan setelah itu, laporan Proxima Global hilang. Raka diam. Bukan karena takut, melainkan karena sedang memahami arah pembicaraan ini. Apakah kau menyentuh meja kerjaku? Tanya Alena lagi. Untuk membersihkan, Bu. Alena terkekeh pendek. Membersihkan, atau mengambil sesuatu. Nada itu. Nada tuduhan yang tak memberi ruang pembelaan. Raka mengangkat kepala. Matanya bertemu mata Alena. Jika saya mengambil sesuatu, pasti ada bukti, katanya tenang. Beberapa orang terkejut. Bukan pada kalimatnya, melainkan pada caranya bicara. Alena menyipitkan mata. Kau menantangku. Tidak, Bu, jawab Raka. Saya hanya menjawab. Kesunyian jatuh lebih berat dari sebelumnya. Alena melangkah mendekat. Hak sepatunya berdetak seperti hitungan mundur. Dengar baik-baik, katanya dingin. Perusahaan ini tidak dibangun dari kepercayaan buta. Dan aku tidak punya waktu untuk OB yang ceroboh. Atau lebih buruk. Ia berhenti tepat di depan Raka. Keluar. Aku tak butuh OB ceroboh. Kalimat itu tajam. Final. Seperti vonis tanpa sidang. Raka menunduk. Tidak membantah. Tidak menjelaskan bahwa ia melihat seorang manajer keluar tergesa dari ruangan itu. Tidak mengatakan bahwa laporan itu sengaja dipindahkan untuk permainan internal. Ia hanya berkata satu kata. Baik. Ia melepas ID karyawan dari saku seragamnya. Meletakkannya di atas meja dengan hati-hati.
seolah benda itu masih punya nilai. Alena memalingkan wajah. Baginya, kasus sudah selesai. Raka berbalik, melangkah menuju pintu. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Bukan untuk memohon, bukan untuk mengutuk, hanya untuk mengucapkan sesuatu yang tak pernah terdengar oleh siapapun. Kesalahan terbesar bukan menuduh orang yang salah, gumamnya pelan, tapi menolak mencari kebenaran. Pintu tertutup. Dan pada saat itu, tanpa disadari Alena, fondasi perusahaan yang ia banggakan mulai retak. Di lorong luar, Raka menghela napas panjang. Bukan sedih, bukan marah. Lebih tepatnya, kecewa. Ia berjalan menuju lift darurat, menuruni tangga satu persatu. Setiap langkah menjauh dari gedung itu terasa ringan, sekaligus berat. Ringan karena ia tak lagi berpura-pura kecil. Berat karena satu keputusan arogan baru saja diambil. Di lantai bawah, ia berhenti sejenak, menatap ke atas. Kalau saja kau mau mendengar, bisiknya. Tapi kau terlalu yakin bahwa kau selalu benar. Raka melangkah keluar gedung, tanpa menoleh. Tanpa tahu bahwa hari ini, ia bukan hanya dipecat. Ia sedang menarik kembali seluruh penopang yang selama ini diam-diam menopang perusahaan itu. Dan Alena Wijaya baru saja menandatangani kehancurannya sendiri. Tak ada pembelaan, tak ada suara tinggi, tak ada argumen yang memohon keadilan, tak ada kalimat panjang yang mencoba menyelamatkan diri. Hanya keheningan yang berjalan keluar bersama langkah Raka. ID karyawan yang tadi diletakkannya masih tergeletak di meja rapat, tepat di hadapan Alena. Plastik bening itu memantulkan cahaya lampu, tampak sepele. Namun entah kenapa, Alena tak segera menyuruh siapapun mengambilnya. Raka berjalan menyusuri lorong kantor dengan langkah tenang. Beberapa karyawan pura-pura sibuk. Sebagian menunduk, sebagian lain melirik diam-diam. Tak ada yang berani bicara. Pria itu menekan tombol lift. Lampu merah menyala. Menunggu. Di dalam dirinya, tidak ada gejolak, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Hanya satu kesadaran yang mengendap pelan. Ia sudah tahu bagaimana akhir dari semua ini. Lift terbuka. Raka masuk sendirian. Pintu menutup perlahan, memantulkan bayangan wajahnya. Tenang, bersih, dan anehnya, lega. Di lantai eksekutif, Alena kembali ke ruangannya. Langkahnya mantap, tegak, penuh keyakinan. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kursi CEO, kursi yang telah ia perjuangkan dengan darah, disiplin, dan pengorbanan. Di kepalanya, keputusan barusan adalah keputusan tepat. Ancaman sudah dihilangkan. Masalah sudah dibereskan. Begitulah seharusnya seorang pemimpin bertindak. Namun saat tangannya meraih cangkir kopi di meja, jari-jarinya berhenti. Dada Alena terasa aneh. Bukan sakit. Bukan sesak. Kosong. Ia mengerutkan dahi, mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin hanya lelah, gumamnya. Ia membuka laptop, kembali menatap grafik dan angka. Namun baris demi baris data terasa kabur. Bayangan wajah Raka, saat menunduk, saat mengucap, baik, saat berjalan pergi tanpa menoleh, muncul begitu saja. Tidak memohon, tidak membela diri. Itu yang mengganggunya. Kenapa dia tidak membantah? Alena bergumam tanpa sadar. Ia menggeleng cepat. Bodoh. Itu bukan urusanku. Di lantai bawah, Raka melangkah keluar dari gedung Wijaya Tower. Sinar matahari siang menyambutnya tanpa upacara. Ia berhenti sejenak di trotoar. Menatap gedung tinggi itu, tempat di mana keputusan dibuat tanpa melihat ke bawah. Seseorang dari keamanan mendekat. Mas, barang-barangnya. Raka menggeleng. Tidak ada. Dan itu benar. Tak ada barang yang perlu dibawa. Tak ada jabatan yang perlu dipertahankan. Yang ia tinggalkan bukan pekerjaan, melainkan kesempatan. Kesempatan bagi seseorang untuk belajar tentang kerendahan hati.
Ia melangkah pergi, menyatu dengan keramaian kota. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang menyadari bahwa pria yang baru saja dipecat itu adalah orang yang selama ini diam-diam menjaga keseimbangan perusahaan. Sore hari menjelang. Alena berdiri di balik jendela kantornya, menatap lalu lintas di bawah. Biasanya, pemandangan itu memberinya kepuasan. Hari ini tidak. Ada sesuatu yang terasa belum selesai. Seolah ia baru saja memenangkan pertempuran, tapi kehilangan sesuatu yang lebih besar. Ia mengingat kata-kata Raka di lorong beberapa hari lalu. Kelalaian bukan di lantai ini, tapi di atas sana. Alena mengatupkan rahang. Omong kosong. Namun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keyakinannya sedikit retak. Di sebuah halte bus, Raka berdiri menunggu. Ia membuka ponselnya. Satu notifikasi masuk. Konfirmasi. Anda benar-benar ingin menarik dukungan. Raka mengetik pelan. Iya. Ia menekan kirim, lalu memasukkan ponsel ke saku. Tatapannya lurus ke depan. Bus datang. Pintu terbuka. Raka naik, tanpa menoleh ke belakang. Dan pada saat yang sama, di lantai tertinggi gedung itu, Alena Wijaya, CEO yang merasa telah menang, tak tahu bahwa kekosongan di dadanya adalah pertanda awal dari kehancuran yang tak bisa ia hentikan. Beberapa minggu berlalu. Waktu yang biasanya berlalu tanpa bekas kini berubah menjadi deretan hari yang menyakitkan. Tidak ada pagi yang tenang. Tidak ada malam tanpa angka merah. Di ruang rapat utama, layar LED yang dulu selalu menampilkan grafik menanjak kini dipenuhi garis menurun yang brutal. Investor regional timur menarik dananya. Proyek ekspansi tertunda. Klien utama meminta renegosiasi. Satu persatu laporan dibacakan. Dan satu persatu pula wajah para direksi berubah pucat. Alena Wijaya duduk di ujung meja. Punggungnya masih tegak. Dagu masih terangkat. Namun matanya tidak lagi setajam dulu. Alasan? Tanyanya. Suaranya berusaha tetap dingin. Seorang analis menjawab hati-hati. Mereka kehilangan kepercayaan. MAM. Tidak ada jaminan strategi jangka panjang. Alena mengepalkan tangan di bawah meja. Omong kosong. Kita sudah menyodorkan rencana pemulihan. Masalahnya, sela CFO pelan, rencana itu datang terlambat. Kata itu menghantam seperti palu. Di ruang kerja pribadinya, Alena menatap layar laptop hingga larut malam. Email penolakan masuk bertubi-tubi. We regret to inform you. At this moment, we must reconsider. Due to instability. Setiap kalimat terasa seperti tamparan. Ia mengingat bagaimana dulu semua investor berlomba meminta waktu bertemu. Kini, jadwalnya kosong. Kita akan bertahan, katanya pada dirinya sendiri. Kita selalu bertahan. Namun suaranya tidak lagi terdengar meyakinkan. Di divisi pemasaran, suasana tak kalah kacau. Kampanye besar yang disiapkan berbulan-bulan gagal menarik perhatian pasar. Iklan mahal tidak mengubah apa-apa. Brand yang dulu digemari kini dianggap kehilangan arah. Kenapa tidak ada dampak? Teriak Alena dalam rapat darurat. Seorang manajer menelan ludah. Strategi ini seharusnya dieksekusi 3 bulan lalu. MAM. Sekarang, kompetitor sudah lebih dulu. Terlambat. Lagi-lagi kata itu. Alena membanting berkas ke meja. Cari cara lain. Aku tidak peduli bagaimana. Namun kenyataannya kejam. Tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan teriakan. Malam semakin sering menemukan Alena sendirian di kantor. Lampu-lampu gedung lain sudah padam, tapi ruangannya masih terang. Ia berdiri di depan jendela, memeluk dirinya sendiri tanpa sadar. Dulu, ia percaya kekuatan ada pada kontrol. Kini, segalanya terasa lepas dari genggaman. Kenapa semua ini terjadi bersamaan? Bisiknya. Jawabannya tak pernah datang. Di ruang arsip, seorang staf menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Sebuah catatan lama,
Analisis strategi tertulis tangan, terselip di map proyek lama. Ia membacanya cepat, terlalu tajam, terlalu tepat. Ini seharusnya kita lakukan sejak awal, gumamnya. Ia membawa catatan itu ke rapat esok hari. Alena membacanya. Wajahnya berubah. Tulisan tangan itu, ia ingat. Itu tulisan Raka. Hanya satu kalimat di bagian bawah. Kesalahan terbesar adalah menunggu sampai krisis terlihat. Alena menutup map itu perlahan. Dadanya kembali terasa kosong. Kali ini disertai rasa dingin. Dewan direksi mulai berbisik. Kita butuh penopang dana. Investor anonim itu, kenapa dia diam? Dana darurat tidak lagi masuk. Nama itu kembali muncul. Nama yang selama ini hanya angka di laporan. Strategi. Hubungi mereka. Perintah Alena cepat. Asistennya menggeleng. Kami sudah mencoba. MAM. Tidak ada respons. Untuk pertama kalinya, Alena merasa takut. Bukan pada kegagalan, melainkan pada ketidaktahuan. Minggu berikutnya, pukulan terakhir datang. Bank menolak perpanjangan kredit. Saham anjlok. Media mulai mencium aroma kejatuhan. Judul-judul berita berubah tajam. Kejayaan CEO muda mulai retak. Wijaya Corp diambang krisis. Alena membaca artikel itu sendirian. Tangannya bergetar saat menutup tablet. Aku tidak mungkin salah, katanya keras. Namun ruangan itu tak menjawab. Larut malam, Alena duduk di kursi ruang rapat yang kosong. Semua kursi lain tak berpenghuni. Di hadapannya, layar gelap memantulkan bayangannya sendiri. Seorang wanita kuat yang kini tampak lelah. Untuk pertama kalinya, pertanyaan yang dulu ia hindari muncul jelas. Bagaimana jika aku yang keliru? Dan saat pertanyaan itu akhirnya diakui, ia tidak tahu lagi kemana harus berlari. Karena setiap solusi yang ia coba, selalu datang terlambat. Dan kehancuran itu, bukan lagi ancaman. Ia sudah berdiri tepat di depan pintunya. Rapat dewan direksi pagi itu berlangsung dalam suasana yang tidak biasa. Tidak ada kopi yang disentuh. Tidak ada candaan pembuka. Hanya wajah-wajah tegang dan tumpukan dokumen yang terasa lebih berat dari biasanya. Alena Wijaya duduk di kursi pimpinan. Tangannya terlipat rapi di atas meja, tapi ujung jarinya dingin. Baik, katanya akhirnya. Kita bicara apa yang sebenarnya terjadi. CFO menghela napas panjang sebelum menekan remote. Layar besar menyala, menampilkan grafik arus kas perusahaan. Garis merah. Menurun tajam. Selama 2 tahun terakhir, ujar CFO pelan, perusahaan kita mendapat suntikan dana berkala dari satu sumber. Alena mengangkat mata. Saya tahu. Investor strategis. Bukan sembarang investor. MAM. Lanjutnya. Sumber itu menyumbang hampir 30% dari stabilitas keuangan kita. Seseorang dari dewan menyela, dan sumber itu anonim. Sebuah nama muncul di layar. Strategi. Alena menatap huruf-huruf itu lama. Nama itu bukan baru baginya. Namun hari ini, rasanya berbeda. Dana dari Strategi berhenti 2 minggu lalu, kata CFO lagi. Tanpa peringatan. Tanpa alasan. Ruangan hening. Berhenti. Ulang Alena. Bagaimana bisa berhenti begitu saja? Kami sudah mencoba menghubungi semua jalur komunikasi. Email, perantara hukum, bahkan konsultan luar. Dan, desaknya, tidak ada balasan. Alena berdiri mendadak. Kursinya bergeser kasar. Ini tidak masuk akal. Investor itu selalu tepat waktu. Selalu konsisten. Ia berhenti. Napasnya sedikit memburu. Apakah ada yang kita langgar? Klausul apapun. Dewan saling pandang. Seorang direktur senior berkata pelan, justru itu yang aneh. Semua kewajiban kita terpenuhi.
Kata aneh itu menggantung. Alena menatap layar lagi. Nama itu, R Strategi, terasa seperti wajah tanpa mata. Siapa dia? Tanya Alena lirih, hampir pada dirinya sendiri. Tidak ada yang menjawab. Usai rapat, Alena mengurung diri di ruangannya. Pintu tertutup. Tirai jendela ditarik. Ia membuka arsip lama, laporan keuangan bertahun-tahun ke belakang. Setiap transfer, setiap catatan, polanya rapi, terlalu rapi. Bukan investor biasa, gumamnya. Ia teringat bagaimana beberapa keputusan besar perusahaan selalu selamat di detik terakhir. Proyek yang nyaris gagal, tiba-tiba mendapat dana tambahan. Krisis yang seharusnya menjatuhkan, mendadak tertahan. Seolah ada seseorang yang selalu tahu kapan harus turun tangan. Dan sekarang, orang itu menghilang. Alena memanggil kepala keamanan internal. Saya ingin tahu siapa di gedung ini yang punya akses ke laporan strategis tingkat tinggi, perintahnya. Kita bicara sejak 2 tahun lalu. Petugas itu terkejut. MAM, itu daftar terbatas. Aku tahu, potong Alena. Justru itu. Satu persatu nama muncul. Direktur. Manajer senior, konsultan eksternal, dan satu nama kecil, hampir tak berarti, terselip di catatan akses malam hari. Alena membeku. Nama itu, Raka. Ia menggeleng cepat. Tidak mungkin. Seorang OB? Investor strategis? Logika menolak mentah-mentah. Namun, jam akses itu, catatan malam. Analisis tulisan tangan. Potongan-potongan itu mulai membentuk bayangan yang mengganggu. Di ruang arsip, Alena membuka kembali map lama berisi catatan strategi. Tulisan tangan itu. Nada kalimatnya. Ia membaca ulang. Jangan kejar ekspansi saat fondasi belum selesai. CEO terlalu fokus pada citra, bukan daya tahan. Setiap kalimat terasa personal. Kenapa aku tidak melihat ini lebih awal? Bisiknya. Dadanya berdegup cepat. Untuk pertama kalinya sejak menjabat CEO, Alena Wijaya merasa kehilangan kendali sepenuhnya. Bukan karena pasar. Bukan karena kompetitor. Melainkan karena satu nama yang selama ini ia anggap tak berarti. Malam itu, Alena berdiri di balkon apartemennya. Kota berkilau di bawah. Angin malam dingin menusuk, tapi tak mampu menenangkan pikirannya. R Strategi. Raka. Huruf R itu berputar-putar di kepalanya. Jika itu kamu, katanya pelan, nyaris berdoa, apa yang sebenarnya sudah kulakukan? Teleponnya bergetar. Pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Beberapa keputusan tidak bisa ditarik kembali. Jantung Alena berdegup kencang. Ia menatap layar lama. Tak ada nama pengirim. Namun satu hal kini jelas. Investor misterius itu nyata. Dan penghentian dana bukan soal bisnis semata. Itu hukuman. Dan Alena Wijaya baru saja menyadari, orang yang selama ini ia abaikan, mungkin adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan segalanya. Lampu-lampu kristal di ballroom Hotel Arjuna memantulkan cahaya keemasan. Karpet merah membentang rapi. Pria-pria berjas mahal dan wanita-wanita bergaun elegan bercakap dengan senyum terlatih. Konferensi bisnis nasional tahunan, tempat para pemilik kekuasaan bertemu, bernegosiasi, dan saling mengukur pengaruh. Alena Wijaya duduk di barisan depan. Wajahnya sempurna seperti biasa. Namun matanya lelah. Ia datang bukan untuk pamer. Ia datang untuk bertahan. Di balik senyum profesionalnya, pikirannya berputar cepat. Ia masih belum menemukan R strategi. Belum menemukan jalan keluar. Selanjutnya, suara pembawa acara menggema. Kita akan mendengarkan pemaparan dari investor dan ahli strategi yang dalam 2 tahun terakhir berhasil menyelamatkan beberapa perusahaan besar dari kebangkrutan. Alena menegakkan tubuhnya. Nama itu belum disebut. Mohon sambut,
Perwakilan Air Strategy Capital. Jantung Alena berhenti sepersekian detik. Tepuk tangan bergema. Lampu panggung menyorot satu sosok yang melangkah dari balik tirai. Alena terdiam. Pria itu tinggi, berdasi hitam. Jas gelap berpotongan sempurna membingkai bahu tegapnya. Wajahnya tak mungkin salah. Raka. Napas Alena tercekat. Itu bukan Raka yang menyapu lantai dengan seragam abu-abu. Bukan Raka yang berdiri menunduk di ruang rapat. Ini Raka yang berbeda. Langkahnya tenang. Sikapnya berwibawa. Sorot matanya tajam. Mata seseorang yang terbiasa mengambil keputusan bernilai miliaran. "Selamat pagi," katanya ke mikrofon. Suaranya dalam, mantap, tak sedikit pun ragu. Alena merasa ruangan berputar. Di layar besar, slide pertama muncul. Strategi bertahan dalam krisis. Mengenali kegagalan sebelum terlambat. Setiap kalimat yang Raka ucapkan menghantam tepat sasaran. Ia berbicara tentang kesombongan pemimpin. Tentang perusahaan yang tumbang bukan karena pasar, tapi karena ego. Tentang keputusan cepat yang sering lahir dari rasa takut, bukan dari data. Alena menggenggam tangannya sendiri di bawah meja. Setiap kata itu terasa ditujukan padanya. Banyak CEO percaya mereka selalu benar, ujar Raka tenang. Padahal yang paling berbahaya bukan kesalahan, melainkan keyakinan bahwa kita tidak mungkin salah. Beberapa hadirin mengangguk setuju. Alena menunduk. Raka melanjutkan pemaparannya. Ia menampilkan studi kasus. Sebuah perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan teknologi. Dan terakhir, Wijaya Corp. Nama perusahaannya muncul besar di layar. Alena membeku. Perusahaan ini, kata Raka, bertahan bukan karena kekuatan internal semata, melainkan karena adanya penyangga strategis di belakang layar. Ia berhenti sejenak. Namun penyangga itu tidak akan bekerja jika pemimpinnya menolak mendengar. Ruangan sunyi. Alena bisa merasakan semua mata beralih padanya. Sesi tanya jawab dibuka. Alena berdiri. Tangannya sedikit bergetar. Namun suaranya tetap terkontrol. Sebagai CEO Wijaya Corp, katanya, saya ingin tahu, apa yang membuat Air Strategi menghentikan dukungan? Raka menatapnya. Tatapan itu tenang, dewasa, namun menyimpan jarak yang tak bisa ditembus. Keputusan, jawabnya singkat, bukan diambil untuk menghukum, melainkan untuk menyadarkan. Alena menelan ludah. Dan apakah masih ada kemungkinan dukungan itu kembali? Raka tersenyum tipis. Dukungan tidak pernah hilang, katanya. Hanya saja, tidak semua orang pantas menerimanya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari teriakan manapun. Usai sesi, Alena berdiri kaku di lorong VIP. Ia melihat Raka dikerumuni investor dan CEO lain. Mereka menyalaminya, menghormatinya. Raka, OB yang pernah ia pecat tanpa ragu, kini menjadi pusat perhatian dunia bisnis. Saat akhirnya Raka berjalan mendekat, Alena menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu, suaranya nyaris tak keluar. Selama ini? Raka berhenti di depannya. Ya, jawabnya tenang. Aku Air Strategi. Alena menutup mata. Seluruh potongan itu kini menyatu. Kesalahan, kesombongan, keheningan Raka saat dipecat. Aku tidak tahu, bisiknya. Raka mengangguk pelan. Itu memang pilihanku. Ia melangkah melewati Alena, lalu berhenti sejenak. Dulu aku ingin dinilai dari pikiranku, katanya tanpa menoleh. Bukan dari bajuku. Dan dengan itu, Raka, OB yang kini berdasi, meninggalkan Alena berdiri sendirian, dengan satu kesadaran pahit. Orang yang selama ini ia remehkan adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami perusahaannya. Lorong belakang ballroom sudah hampir kosong ketika Alena akhirnya mengejar Raka.
Gaun mahal yang dikenakannya tak lagi terasa ringan. Sepatu hak tinggi berdetak cepat di lantai marmer, seiring napasnya yang mulai tak beraturan. Raka. Namanya terucap lirih, hampir seperti permohonan. Pria itu berhenti melangkah. Ia tidak langsung menoleh. Alena mendekat, menjaga jarak 1 langkah. Jarak yang dulu begitu mudah ia langgar dengan perintah. Kita perlu bicara, katanya. Raka akhirnya berbalik. Wajahnya tetap tenang, namun tidak lagi hangat. Bukan dingin, melainkan tertutup. Acara sudah selesai, ujarnya singkat. Aku tidak bicara sebagai CEO, Alena cepat memotong. Bicara sebagai Alena. Kata itu terasa asing di lidahnya sendiri. Raka menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas pelan. Baik, katakan. Alena menelan ludah. Kenapa? Suaranya bergetar. Kenapa kamu tak pernah bilang siapa dirimu sebenarnya? Raka tersenyum pahit. Senyum yang tidak marah, namun juga tidak memaafkan. Karena aku ingin dinilai sebagai manusia, katanya pelan, bukan jabatan. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dasar dada Alena. Aku ingin tahu, lanjut Raka, bagaimana rasanya bekerja di bawah seseorang tanpa nama besar, tanpa kekuasaan, tanpa perlindungan. Ia melangkah mendekat setengah langkah. Tidak mengintimidasi, justru jujur. Dan aku mendapat jawabannya. Alena menunduk. Aku salah, katanya cepat. Waktu itu aku panik. Aku. Kamu tidak panik, potong Raka lembut tapi tegas. Kamu yakin? Alena terdiam. Raka melanjutkan, suaranya tenang seperti orang yang telah lama berdamai dengan luka. Kamu tidak bertanya, tidak mendengar, tidak ragu. Ia menatap mata Alena. Itu bukan kesalahan sesaat. Itu pilihan. Air mata mulai menggenang, namun Alena menahannya. Aku dibesarkan untuk tidak pernah terlihat lemah, katanya lirih. Ayahku selalu bilang bahwa kekuasaan adalah segalanya, sambung Raka. Aku tahu. Alena tersentak. Kamu tahu. Raka tersenyum tipis. Aku banyak mendengar. Saat menyapu. Saat mengantar kopi. Saat semua orang menganggapku tidak ada. Sunyi menyelimuti lorong. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, kata Alena akhirnya. Aku hanya tidak melihatmu. Itulah masalahnya, jawab Raka. Kamu tidak melihat. Ia mengeluarkan ponselnya, menampilkan 1 email lama. Analisis risiko yang aku kirim 3 bulan sebelum krisis. Tak pernah dibaca. Alena memejamkan mata. Aku sibuk mengejar citra, bisiknya. Raka memasukkan kembali ponselnya. Dan aku sibuk memastikan perusahaanmu tidak runtuh. Kata perusahaanmu diucapkan dengan jarak. Alena mengangkat wajahnya. Matanya basah. Kalau begitu, kenapa kamu datang malam itu? Kenapa tetap bertahan di sana? Meski tahu aku seperti itu. Raka terdiam cukup lama. Aku ingin percaya, katanya akhirnya, bahwa suatu hari kamu akan berubah. Bahwa kamu akan bertanya, bukan menuduh. Napas Alena tercekat. Tapi hari itu, lanjut Raka, kamu memilih jalan yang sama. Apakah ada kesempatan? Tanya Alena pelan. Bukan tentang bisnis kali ini. Tentang sesuatu yang lebih rapuh. Raka menatapnya lama. Kesempatan selalu ada, katanya. Tapi tidak semua kesempatan layak diambil kembali. Ia melangkah mundur 1 langkah. Kamu memecatku sebagai OB, ujarnya tenang. Aku pergi sebagai manusia yang memilih harga diri. Air mata Alena akhirnya jatuh. Raka berbalik, bersiap pergi. Raka, panggil Alena sekali lagi. Suaranya pecah. Ia berhenti. Aku menyesal. Raka menutup mata sejenak. Aku tahu.
katanya. Terlambat bukan berarti tidak tulus. Hanya saja, tidak selalu bisa diperbaiki. Ia melangkah pergi, meninggalkan lorong sunyi. Dan Alena Wijaya berdiri sendiri, dengan satu pengakuan yang menghancurkan segalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kalah, bukan oleh bisnis, melainkan oleh caranya sendiri memperlakukan manusia. Langit malam di luar hotel tampak kelabu. Lampu-lampu kota berpendar seperti cahaya yang terlalu jauh untuk digapai. Alena berdiri terpaku di lorong parkir bawah tanah, tempat langkah Raka terakhir kali menghilang. Suara pintu lift menutup perlahan, menyisakan gema sunyi yang menekan dada. Raka. Namanya terlepas begitu saja, nyaris seperti doa. Ia mengejar, namun terlambat. Selalu terlambat. Kaki Alena tiba-tiba kehilangan tenaga. Hak sepatunya tergelincir setengah langkah, dan tubuhnya merosot ke lantai dingin. Ia berlutut. Tanpa kamera. Tanpa saksi. Tanpa jabatan. Air mata jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya bukan karena laporan keuangan, bukan karena target yang gagal, bukan karena rasa kalah di meja rapat, melainkan karena penyesalan. Aku salah. Suaranya bergetar. Hancur. Aku bodoh. Aku. Kata-kata berhenti di tenggorokan. Tak ada kalimat yang cukup kuat untuk menjelaskan betapa besarnya kesalahan itu. Tak ada permintaan maaf yang bisa menghapus hari ketika ia memilih menuduh daripada mendengar. Langkah kaki terdengar. Alena mendongak dengan harapan yang nyaris menyakitkan. Raka berdiri beberapa meter di depannya. Ia kembali, bukan karena ragu, melainkan karena masih menyisakan satu hal yang belum selesai. Alena menatapnya dengan mata sembab. Tak ada lagi sisa-sisa CEO dingin. Yang tersisa hanya seorang wanita yang hancur. Tolong, katanya lirih. Kali ini aku mohon, bukan sebagai atasan. Ia menunduk lebih dalam. Ego yang selama ini menjadi tameng runtuh seketika. Aku menilai orang dari seragam, dari jabatan, dari angka, lanjutnya terbata. Aku lupa, manusia punya harga diri. Raka diam. Ia menatap lantai. Bukan Alena. Ada keheningan panjang yang lebih menyakitkan dari teriakan. Aku pikir, suara Alena semakin kecil. Jika aku kuat, aku tak perlu mendengar. Ternyata, aku hanya menutup telinga. Air mata Alena menetes satu persatu, jatuh ke lantai beton. Maafkan aku. Kata itu sederhana. Terlalu sederhana. Raka akhirnya menarik napas dalam-dalam. Alena, katanya pelan. Namanya diucapkan tanpa nada marah. Namun juga tanpa kehangatan. Ada luka, lanjutnya, yang tidak bisa ditebus dengan penyesalan. Ia memalingkan wajah. Bukan karena benci. Melainkan karena jika ia menatap lebih lama, ia tahu hatinya akan goyah. Aku belajar satu hal saat bekerja di sana, ujar Raka. Bahwa diam bukan berarti tidak terluka. Alena menutup mulutnya, menahan isak. Kamu tidak hanya memecatku, lanjut Raka tenang. Kamu meniadakan suaraku. Kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. Raka melangkah mundur satu langkah. Aku tidak datang ke konferensi ini untuk membalas dendam, katanya. Aku datang untuk menutup satu bab. Ia menatap Alena sekilas. Tatapan terakhir. Kamu CEO yang hebat. Lanjutnya jujur. Tapi belum tentu pemimpin yang adil. Kalimat itu bukan hinaan. Itu cermin. Raka berbalik. Langkahnya menjauh. Mantap dan pasti. Alena tetap berlutut. Tidak mengejar. Untuk pertama kalinya, ia mengerti. Tidak semua kepergian harus ditahan. Dan saat Raka benar-benar menghilang di balik bayangan parkiran, Alena menunduk dalam-dalam. Tangisnya pecah. Bukan tangis orang kalah. Melainkan tangis seseorang yang akhirnya mengakui kesalahannya. Terlambat. Malam itu, CEO yang dikenal tak pernah goyah akhirnya menangis. Dan air mata itu tidak membawa jalan pulang.
Pagi itu, Alena datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Bukan sebagai CEO yang mengejar target, melainkan sebagai seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang tak pernah ia miliki sepenuhnya. Ruang rapat eksekutif masih kosong. Cahaya matahari pagi menembus jendela kaca, memantul di meja panjang tempat ia dulu menjatuhkan vonis tanpa ragu. Di meja itu pula, hari ini, ia memutuskan untuk menyerah. Pintu terbuka. Raka masuk. Bukan dengan seragam OB. Bukan pula dengan jas konferensi kemarin. Ia datang sebagai dirinya sendiri. "Terima kasih sudah mau datang," kata Alena pelan. Raka mengangguk singkat. "Kamu bilang ini penting." Alena berdiri. Tangannya gemetar saat ia mendorong sebuah map ke arah Raka. "Ini kontrak baru," katanya. "Posisi strategis. Akses penuh. Saham perusahaan." Raka melirik map itu sekilas. Tidak membukanya. "Aku ingin kamu kembali," lanjut Alena. "Bukan sebagai OB. Bukan sebagai investor di balik layar." Ia menarik napas panjang. "Sebagai partner." Kata itu menggantung. Raka menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, tatapannya melunak, bukan karena tergoda, melainkan karena iba. "Kamu pikir ini tentang jabatan?" tanyanya tenang. Alena menggeleng cepat. "Bukan hanya itu." Ia melangkah lebih dekat. Suara CEO yang biasa dingin kini rapuh. "Aku akan dengar. Aku akan berubah. Aku akan." Ia berhenti. Karena untuk pertama kalinya, ia berkata jujur tanpa strategi. "Aku jatuh cinta padamu." Ruangan sunyi. Tak ada tepuk tangan. Tak ada keputusan instan. Hanya dua orang yang berdiri berhadapan, dipisahkan oleh waktu dan kesalahan. Raka menutup mata sejenak. Saat membukanya kembali, tatapannya jernih dan tegas. "Alena," katanya pelan, "cinta tidak tumbuh dari penyesalan." Alena menelan ludah. "Dulu," lanjut Raka, "kamu memecatku tanpa mendengar." Ia menggeser map itu kembali ke arah Alena. "Tidak disentuh. Sekarang, aku memilih pergi tanpa menoleh." Kalimat itu jatuh perlahan, namun menghancurkan segalanya. Alena menatap map itu lama. Semua yang dulu ia yakini berharga, jabatan, saham, kuasa, tak lagi berarti. "Kalau aku bukan CEO?" tanyanya lirih. "Kalau aku hanya Alena?" Raka tersenyum tipis. Senyum yang penuh pengertian, sekaligus perpisahan. "Mungkin kamu akan berbeda," katanya. "Mungkin juga tidak." Ia berdiri. "Yang pasti," lanjutnya, "aku tidak ingin dicintai karena penyesalan. Aku ingin dihargai sejak awal." Alena memejamkan mata. Kebenaran itu terlalu bersih, terlalu jujur. Raka melangkah ke pintu. Tangannya menyentuh gagang, lalu berhenti sejenak. "Terima kasih," katanya tanpa menoleh, "karena akhirnya belajar mendengar." Pintu tertutup. Alena berdiri sendirian. Di ruang rapat yang dulu menjadi simbol kekuasaannya, ia kini menyadari satu hal pahit. Tidak semua kehilangan bisa ditebus dengan keberanian mencintai. Dan tidak semua cinta menunggu seseorang siap berubah. Beberapa hanya datang untuk mengajarkan apa arti kehilangan. Langkah Raka menjauh tanpa tergesa. Tidak ada amarah di punggungnya. Tidak ada dendam di bahunya. Yang tersisa hanyalah ketenangan seseorang yang telah memilih dirinya sendiri. Pintu kaca gedung itu terbuka perlahan, lalu menutup kembali dengan bunyi pelan, seolah dunia ikut menahan napas. Alena berdiri beberapa meter di belakangnya. Ia tidak mengejar, tidak memanggil. Bukan karena tak ingin, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia tahu, memaksa bukanlah bentuk cinta. Raka berhenti sejenak di ambang pintu. Tidak menoleh sepenuhnya. Hanya sedikit memiringkan kepala. Suaranya rendah, tenang, namun menusuk tepat ke dada. "Maaf,
Tapi aku sudah tak bekerja di sini. Ia berhenti sejenak. Atau di hatimu. Kalimat itu tidak diteriakkan. Tidak dibenturkan dengan emosi. Justru karena diucapkan pelan, ia menghancurkan dengan sempurna. Raka melangkah keluar. Cahaya siang menyelubunginya. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang dari pandangan. Alena akhirnya duduk. Bukan di kursi CEO. Bukan di balik meja besar penuh kuasa. Ia terduduk di lantai dingin, tempat yang selama ini tak pernah ia biarkan dirinya berada. Tangannya gemetar saat menutup wajah. Tidak ada air mata yang dramatis kali ini. Hanya keheningan. Ia mengingat semua hal yang dulu ia banggakan. Keputusan cepat, suara tegas, keberanian memecat tanpa ragu. Kini, semua itu terasa kosong. Bukan karena perusahaan hampir bangkrut. Bukan karena saham jatuh. Melainkan karena satu hal yang tak bisa dibeli kembali. Kesempatan untuk menghargai seseorang sebelum ia pergi. Alena mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, namun jernih. Ia mengerti sekarang bahwa kekuasaan tanpa empati hanyalah kesombongan yang menunggu waktu untuk runtuh. Bahwa mendengar bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kepemimpinan. Dan bahwa cinta tidak tumbuh di atas rasa bersalah, melainkan di atas penghargaan sejak awal. Di luar gedung, Raka berjalan menyatu dengan keramaian kota. Tak ada kamera, tak ada pengakuan. Ia tak menoleh. Karena beberapa pintu memang harus ditutup, agar seseorang bisa benar-benar melangkah ke depan. Alena Wijaya tetap duduk sendirian. Kehilangan yang ia rasakan bukan karena bangkrut, bukan karena kekuasaan yang retak, melainkan karena kesombongannya sendiri telah merenggut satu-satunya hal yang tidak pernah bisa ia beli kembali. Kepercayaan. Dan cerita itu berakhir bukan dengan kehancuran bisnis, melainkan dengan pelajaran paling mahal dalam hidupnya. Bahwa tidak semua orang pergi karena kalah. Sebagian pergi karena akhirnya memilih harga diri.